Dikutip dari Reuters, harga minyak berbalik arah dan melonjak lebih dari 4% setelah Presiden Donald Trump mengatakan Amerika Serikat akan terus menyerang Iran, termasuk target energi dan minyak selama beberapa minggu ke depan. Ke informasi komoditas, harga minyak berbalik arah melonjak 4% setelah Presiden Donald Trump mengatakan Amerika Serikat akan terus menyerang Iran. Harga emas berbalik melemah turun 1%, terbebani sentimen Amerika akan lanjutkan serang Iran, sementara harga batu bara melemah tersengat harapan konflik Timur Tengah yang diproyeksikan akan mereda. Dikutip dari Reuters, harga minyak berbalik arah dan melonjak lebih dari 4% setelah Presiden Donald Trump mengatakan Amerika Serikat akan terus menyerang Iran, termasuk target energi dan minyak selama beberapa minggu ke depan. Di Kamis pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat, harga minyak Brent kontrak pengiriman Mei 2026 melonjak 4,8% di 106,04 dolar Amerika per barel. Minyak WTI Amerika untuk pengiriman April 2026 naik 4,2% ke 104,29 dolar Amerika per barel. Kenaikan terjadi setelah harga Brent dan WTI turun lebih dari 1 dolar Amerika di Kamis pagi. Sementara itu, harga emas berbalik arah dan turun lebih dari 1% setelah naik 4 hari beruntun. Hal ini terjadi setelah Presiden Donald Trump mengatakan Amerika Serikat akan melanjutkan perang di Iran dalam beberapa minggu mendatang. Di sisi lain, harga minyak Brent melonjak lebih dari 4%, imbal hasil obligasi Treasury Amerika 10 tahun dan indeks dolar Amerika meningkat, menekan harga logam mulia yang dihargai dolar Amerika. Dikutip dari Reuters, di Kamis pagi pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, harga emas spot turun 1,3% ke 4.694,48 dolar Amerika per troy ounce. Harga batu bara turun dengan mencatatkan koreksi dalam. Dikutip dari Bloomberg di Rabu waktu setempat, harga batu bara di pasar ICE Newcastle untuk kontrak pengiriman Mei ditutup di 137,2 dolar Amerika per ton, ambruk 3,7% dan menjadi yang terendah sejak 17 Maret. Munculnya harapan akan perdamaian di Timur Tengah di perdagangan Rabu melongsorkan harga minyak dan gas saat harga minyak dan gas menjadi lebih murah membuat batu bara mengalami tekanan jual. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI masih melanjutkan penguatan, melesat di 6,00% di level 106,13 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah di 1,12% di 17.026 dolar Amerika per metrik ton. Emas juga melemah di 3,89% di 4.625 dolar Amerika per troy ounce. CPO menguat di 1,58% di 4.846 ringgit Malaysia per tonnya. Beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah berbalik melemah seiring penguatan indeks dolar Amerika terdampak sentimen baru Donald Trump yang akan tetap melakukan penyerangan ke Iran. Dikutip dari data Artia hingga Kamis siang tadi, rupiah melemah di 0,16% di 16.997 per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah dibuka menguat tipis di 16.970 per dolar Amerika. Namun beberapa menit pasca pembukaan, rupiah berbalik melemah di 0,22% ke level 17.017 per dolar Amerika. Rupiah berbalik melemah di tengah indeks dolar Amerika menguat di 0,22% ke level 99,891 di perdagangan Kamis pagi tadi, di mana dolar Amerika menguat seiring kembali meningkatnya eskalasi perang Timur Tengah di tengah pernyataan terbaru Presiden Amerika Donald Trump yang menegaskan akan menyerang Iran dengan sangat keras dalam 2 hingga 3 pekan ke depan dan menyebutkan akan menargetkan infrastruktur penting seperti pembangkit listrik jika kesepakatan tidak tercapai. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bergerak di level 16.908 rupiah. Update jelang penutupan, pasca penutupan
Pelemahan terpangkas di 0,05% di Rp16.978 per dolar Amerika Serikat terhadap euro di Rp19.692, pound sterling di Rp22.492 dan yen Jepang di level Rp106,67. Halo pemirsa, jelang libur panjang akhir pekan indeks harga saham gabungan kembali berbalik melemah setelah mengalami penguatan signifikan di perdagangan hari sebelumnya. Memasuki perdagangan sesi kedua dan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di hari ini, tekanan terhadap indeks harga saham gabungan semakin dalam, namun level support 7.000 masih mampu dipertahankan. Sentimen global hari ini kembali memicu dari volatilitas pergerakan pasar global, terutama untuk domestik dan juga dari sisi Asia. Pernyataan baru Donald Trump yang akan kembali menyerang Iran setelah sebelumnya memberikan kabar atau angin segar dan direspon positif oleh para pelaku pasar. Saham-saham Big Cap kembali hari ini menjadi pemeran utama indeks harga saham gabungan dari Brand, Telkom, Astra International, kemudian juga ada BMRI dan juga Aman. Hari ini menjadi pemeran utama dengan rata-rata mengalami pelemahan di atas 3 dan 4%. Sektor barang baku, emiten emas, kemudian juga emiten migas dan juga emiten batubara hari ini juga kompak menjadi pemeran utama indeks harga saham gabungan. Dan seperti apa review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk perdagangan di minggu depan, jangka menengah dan juga untuk jangka panjang, dan kembali bersama saya David San Oval. Kita jelang IDIC, sekian closing selengkapnya. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan, tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana tekanan semakin dalam terjadi untuk indeks harga saham gabungan, posisi saat ini mengalami pelemahan dalam di 1,90%, hampir mendekati 2% secara persentase. Namun posisi level 7.000-an masih mampu dipertahankan. Posisi saat ini di 7.045,69, melemah di 1,93% pemirsa. Di mana pada posisi pembukaan pada pagi tadi, indeks harga saham gabungan sudah tertekan, dibuka di zona merah di 7.153,114. Meskipun bergerak di zona merah dan lebih cenderung tertekan, IHSG hari ini sempat menyentuh intraday tertinggi di zona merah di 7.161,797 dan level terendah di 7.043,978, di mana level ini baru beberapa menit yang lalu berhasil disentuh oleh indeks harga saham gabungan. Saham-saham Big Cap hari ini yang menjadi pemeran pemirsa datang dari infrastruktur, ada Brand, di mana posisi Brand hari ini melemah dalam di 10,55% dan sudah meninggalkan level 5.000-an di 4.920. Kemudian Telkom berasal dari sektor yang sama, hari ini juga ikut menjadi pemberat, melemah di 0,95% di 3.120. Dari perbankan Big Cap ada BMRI pemirsa, hari ini juga mengalami koreksi cukup dalam di 1,27% di 4.660. Sementara posisi lainnya dari sektor industri ada Astra International, hari ini juga melemah di 2,80% di 6.075. IMPC masih berasal dari sektor yang sama, hari ini juga mengalami koreksi yang cukup dalam. IMPC mengalami pelemahan ke 2010, namun saat ini berhasil memangkas pelemahan stagnan di 2280. Emiten emas dan emiten batubara dan migas hari ini juga kompak mengalami pelemahan seiring juga dengan perkembangan sentimen global yang fluktuatif. Sementara kondisi berbeda untuk BBCA yang sebelumnya menjadi pemberat indeks harga saham gabungan, hari ini bertahan di zona hijau, menguat di 0,77% di Rp6.550 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, dan tampaknya didominasi oleh sentimen internasional. Informasinya apa saja? Mari kita coba simak rangkumannya berikut ini.
Harapan meredanya konflik di Timur Tengah kembali memudar setelah Presiden Donald Trump menyatakan Amerika Serikat akan meningkatkan serangan terhadap Iran dalam 2 hingga 3 minggu ke depan. Trump menegaskan operasi militer akan terus berlanjut hingga seluruh tujuan strategis Amerika tercapai. Trump juga memperingatkan Iran mengenai kemungkinan serangan terhadap infrastruktur vital jika tidak tercapai kesepakatan dalam periode tersebut, dan menyebutkan Amerika telah mengidentifikasi sejumlah target strategis termasuk pembangkit listrik Iran. Dikutip dari Reuters, Presiden Federal Reserve St. Louis Alberto Mussolem menyatakan The Fed tidak melihat kebutuhan mendesak untuk mengubah suku bunga, meski memperingatkan risiko inflasi yang meningkat akibat perang di Timur Tengah. Mussolem menilai kebijakan saat ini sudah tepat untuk menghadapi risiko yang ada, dan perkirakan tingkat suku bunga saat ini akan tetap untuk beberapa waktu ke depan. Mussolem menambahkan prospek ekonomi sangat tidak pasti di tengah ketidakpastian konflik Timur Tengah dan kebijakan tarif, dan bisa menekan pengeluaran konsumen dan bisnis di paruh pertama tahun ini. Sementara itu, penjualan retail di Amerika Serikat mencatat pertumbuhan solid, ditopang pemulihan pembelian kendaraan bermotor serta faktor musiman seperti cuaca yang lebih hangat. Melansir Reuters, Departemen Perdagangan Amerika melalui Biro Census melaporkan penjualan retail naik 0,6% di Februari, setelah sebelumnya turun 0,1% di Januari. Angka ini lebih tinggi dari proyeksi ekonom yang memperkirakan kenaikan 0,5%. Namun lonjakan harga energi akibat konflik di Timur Tengah berpotensi menekan daya beli di tengah kekhawatiran kenaikan biaya energi yang dapat menggerus dampak positif dari stimulus fiskal. Berbagai sumber untuk ID Action.